Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tahukah saudara bahwa Alkitab mencatat Allah kita itu, Tuhan kita, itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya, dicatat di dalam Keluaran 15 ayat yang ketiga. Begitu juga dalam Zefanya pasal yang ketiga ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dan dalam kitab Yoel pasal yang ketiga dikatakan, bangkitlah hai pahlawan. Yang mana maksudnya di sana adalah kita. Bapa kita adalah pahlawan. Kita anak pahlawan. Dari buahnya dikenal pohonnya. Ada panggilan bagi kita juga untuk menjadi pahlawan-pahlawan bagi sesama kita di zaman kita. Salah satu ciri yang identik dari pahlawan itu adalah hidupnya berguna bagi orang lain. Dia tidak hidup untuk diri sendiri. Tidak ada orang yang hidup untuk dirinya sendiri lalu tiba-tiba disebut pahlawan. Tidak ada orang yang tidak memancarkan garam dan terang lalu disebut pahlawan. Tidak. Semua orang yang disebut pahlawan artinya berbuat sesuatu bagi orang lain. Nah, hari-hari ini kepahlawanan menjadi sangat-sangat memprihatinkan. Sebab yang terjadi adalah pahlawan-pahlawan kesiangan. Atau orang-orang yang mengangkat dirinya sendiri pahlawan tanpa jejak-jejak kepahlawanan. Tanpa kita bisa melihat apa yang sudah dia korbankan, apa yang dia sudah lakukan yang bermanfaat bagi orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil menjadi pahlawan di zaman kita ini, pada komunitas kita ini. Nah, bagaimana caranya hari-hari ini kita menjadi pahlawan yang benar-benar pahlawan di mata Tuhan? Yang pertama saya ingin sampaikan dalam Amsal 16 ayat 32 dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Yang pertama adalah sabar. Ketika saudara sabar tidak berarti saudara berdiam. Saudara bersabar itu melakukan sesuatu, melanjutkan terus. Saudara sudah berkorban bagi anak saudara, tapi anak saudara tidak menghargainya. Saudara sabar dan tetap melakukan, memberikan yang terbaik, melakukan tanggung jawab saudara sebagai orang tua. Saudara sudah berbuat baik kepada orang lain, tapi malah disalah mengerti. Dan saudara tetap sabar melanjutkannya sampai suatu ketika orang itu sadar bahwa apa yang saudara lakukan adalah untuk kebaikan dia. Yang kedua, orang yang menguasai diri. Menguasai diri berarti menjadikan dirinya itu senantiasa setia, senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang menguasai diri berarti orang yang tidak mudah digoda oleh keadaan, tidak mudah terseret oleh situasi. Dia tidak mengizinkan keadaan di luar menentukan tindakan yang apa yang harus dia ambil. Tetapi tindakannya berdasarkan apa yang dikatakan Tuhan lewat firman-Nya. Itu orang yang menguasai dirinya. Orang yang firm. Orang yang tahu persis di mana dia harus berdiri. Orang yang tahu persis kapan dia harus berbicara. Itu pun pahlawan. Mengapa demikian? Apa manfaatnya bagi orang lain? Ya, ketika dia menguasai dirinya, maka dia menghindari pertikaian. Dia menghindari pertengkaran. Ketika dia menguasai dirinya, dia membawa damai, tidak membuat kerusuhan. Yang ketiga, saudaraku, siapa itu pahlawan? Orang yang tekun berbuat baik senantiasa. Di dalam Galatia 6 ayat 9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Orang yang tekun berbuat baik adalah pahlawan. Karena dia terus, entah dihargai orang atau tidak, dia terus melakukan perbuatan
entah dihitung orang atau tidak, diingat orang atau tidak, dia tetap melakukan perbuatan baik. Sebab dia tahu Bapa di surga sudah mencatat semuanya. Yang keempat, pahlawan itu adalah orang yang setia mengasihi. 1 Korintus pasal yang ke-13 mengatakan, sekalipun aku membagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Pahlawan itu adalah orang yang setia mengasihi. Dan ketika dia mengasihi, dia tahu dia melakukannya itu karena dia takut akan Tuhan. Dan yang terakhir adalah, siapa pahlawan itu di zaman sekarang ini yang diminta oleh dunia ini? Itu orang yang berani menolong. Ibrani 11 ayat 31 berkata, karena iman Rahab tidak turut binasa karena dia menyambut pengintai itu dengan baik. Rahab dimasukkan sebagai salah seorang pahlawan iman karena dia berani menolong Yosua dengan timnya, para pengintai itu. Dan Rahab dengan berani mempertaruhkan nyawanya, memberikan tumpangan bagi mereka. Pahlawan sering sekali identik dengan keberanian berkorban, saudaraku. Keberanian menolong. Esther, pahlawan yang hebat, karena dia berani menolong. Dan hari ini, keluarga saudara mengharapkan saudara menjadi pahlawan. Lingkungan saudara mengharapkan saudara menjadi pahlawan. Hari ini, Allah mengirim kita di mana kita berada sekarang untuk menjadi pahlawan bagi sesama dengan cara sabar, menguasai diri, tekun berbuat baik, setia mengasihi, berani menolong. Mari para pahlawan bangkit, kita kibarkan panji-panji Allah, kita muliakan namanya.